Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nadia Luban Tobing, Roima Yuslina Tamba, Muhammad Vicky Irawan, Kiki Yasmita Sari Ritonga, dan Junita Putri Idaman Lombu. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang anggaran sektor publik. Yang pertama ada pengertian anggaran. Apa sih itu anggaran? Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Yang kedua ada pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapat dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk A. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. B. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. C. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Dan D. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Fungsi selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Yang C. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arahan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang D. Anggaran sebagai alat politik atau political tool. Nah, anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis, akan tetapi lebih merupakan alat politik atau political tool. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen. Selanjutnya yang E, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat berkomunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
Fungsi anggaran selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Materi selanjutnya yaitu tentang siklus anggaran. Siklus anggaran atau budget cycle pada sektor publik adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran atau APBN disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran ini memiliki 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan anggaran atau preparation. Yang kedua, tahap ratifikasi atau approval atau ratification. Yang ketiga, tahap implementasi atau implementation. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi atau reporting and evaluation. Sekian video pembelajaran untuk hari ini. Thank you for watching.